Halo guys, tempo hari temen gua cerita tentang trading. Doi emang lagi sering main trading sih. Katanya trading itu cacing-cacing naga-naga. Full margin biar cepet kayak. Tapi apakah emang beneran gitu? Biar gak kejebak trading, yuk kita bahas dari hal yang paling dasar. Realitanya, trading gak sesimpel itu loh guys. Lu pernah nggak lihat aplikasi TikTok Live? Trading banyak banget yang ngasih rekomendasi ini dan itu. Buat dapat profit banyak harus gini analisanya. Tapi nyatanya boncos juga. Fakta lainnya, mayoritas orang gagal karena keputusan emosional yang impulsif. Ditambah lagi kurangnya skill. Mereka terlalu ngandelin keberuntungan. Selain nyali yang gede, buat jadi trader, kita perlu paham beberapa hal-hal dasar, seperti psikologis dan teknik analisis. Apakah nyali yang gede bisa jadi satu-satunya kunci sukses trading, atau tetap butuh belajar ilmu psikologi dan teknik analisis yang bagus juga? Ternyata buat bisa sukses trading, trader juga butuh belajar dan paham tentang analisis teknikal, berita dan data perekonomian, dan regulasi emosi yang bagus. Ini sumber data yang jelasin kenapa trading butuh psikologi, teknikal, dan fundamental. Yang pertama dari NerdWallet, bilang sukses trading itu gabungan analisis teknikal, chart, fundamental, berita dan data ekonomi, dan psikologi, kelola emosi. Yang kedua, dari Investopedia, terangkan setiap elemen punya peran penting untuk keputusan trading yang tepat dan disiplin. Dan yang ketiga, penelitian dari Journal of Behavioral Finance, tunjukkan kontrol emosi atau psikologi sangat pengaruhi performa trader. That's why hari ini kita akan membahas tentang teknik analisis chart pattern reversal, pembalikan tren dari uptrend ke downtrend ataupun kebalikannya. Seperti apa bentuknya? Lalu gimana sih cara aplikasinya? Dengan kita belajar ini, semoga kita bisa lebih bijaksana dan cerdas dalam eksekusi di market. So, selamat datang di Wealth Education. Membangun kekayaan dengan pengetahuan. Disclaimer, konten ini murni untuk edukasi, menyajikan data dan fakta sejelas mungkin. Tapi keputusan ada di tangan lo sendiri. Jadi, jangan malas riset sebelum mutusin langkah investasi. Tunggu dulu, ada 3 poin penting sebelum kita bahas tentang chart pattern. Apa aja ya? Yang pertama, biasanya chart pattern lebih mudah dibaca ketika sedang downtrend. Dan yang kedua, chart pattern harus mendapatkan volume yang mengiringnya sebelum maupun sesudahnya. Contoh, kalau ada reversal pattern di dasar sebuah downtrend memberi sinyal trend yang bakalan berubah ke uptrend. Nah, ini gak disertai dengan volume yang naik atau meningkat. Sinyal itu harus dieliminasi atau digugurkan. Yang ketiga, validasi semua sinyal yang ada di dalam chart pattern harus ditandai penembusan atau break yang jelas dengan support maupun resistance yang lebih dulu. Kalian pernah dengar kata neckline? Apa tuh? Neckline itu garis trend dalam analisis teknikal yang menghubungkan titik-titik kunci di pola harga seperti double top, double bottom, dan head and shoulders. Garis ini jadi level support atau resistance penting kalau ditembus harga, bisa mengindikasikan pembalikan tren harga. Nah, kalian udah tahu kan apa itu neckline? Sekarang kita bakal masuk lebih dalam ke pola-pola reversal. Ada pola apa aja ya? Yang pertama ada double top. Double top adalah pola pembalikan atau reversal yang bentuknya mirip dengan huruf M di chart. Jadi harga naik dulu bikin puncak pertama atau first top, harga turun lalu memantul membentuk puncak kedua atau second top.
yang tingginya kurang lebih sama kayak puncak pertama. Nah, lalu di bawah dua puncak itu ada lembah garis horizontal yang lewat di situ disebut neckline. Kalau harga tembus neckline ke bawah, biasanya sinyal kuat kalau tren udah mau berbalik ke bearish. Yang kedua, double bottom. Bentuk pola dari double bottom kebalikan dari double top. Muncul biasanya setelah downtrend panjang. Gambarnya kayak membentuk huruf V. Ada lembah pertama atau bottom pertama, lalu harga mantul naik. Gagal tembus resistance, lalu turun lagi bikin lembah kedua, bottom kedua. Lalu harga balik naik lagi. Di tengah kedua lembah ada neckline, yaitu garis resistance yang jadi kunci. Jika harga berhasil breakout menembus neckline ke atas, maka terkonfirmasi sebagai sinyal bullish reversal. Dan yang ketiga, triple top. Pola triple top biasanya muncul setelah tren naik panjang. Ketika harga mencoba menembus level resistance berkali-kali, tapi selalu gagal. Di bawah ketiga puncak terdapat neckline yang memiliki fungsi sebagai support penting. Jika harga berhasil breakdown menembus neckline ke bawah, maka pola ini terkonfirmasi sebagai tanda bearish reversal atau pembalikan tren ke arah turun. Pada pola ini, volume biasanya cenderung menipis di puncak ketiga karena kekuatan buyer melemah. Saat terjadi breakout ke bawah neckline, volume biasanya melonjak tajam. Kemudian, bila muncul pullback, volumenya relatif lebih kecil. Setelah pullback selesai, volume kembali meningkat seiring harga melanjutkan downtrend. Yang keempat, triple bottom. Triple bottom adalah pola chart yang berbentuk seperti tiga lembah sejajar. Pola ini biasanya muncul setelah tren turun panjang. Ketika harga mencoba menembus level support berulang kali, tetapi selalu gagal. Di bagian atas ketiga lembah terdapat neckline yang berfungsi sebagai resistance penting. Pada pola ini, volume biasanya menipis di lembah ketiga karena tekanan jual makin lemah. Saat harga berhasil tembus neckline ke atas, volume biasanya melonjak tajam. Jika terjadi pullback kembali ke area neckline setelah breakout, volume umumnya lebih kecil. Setelah pullback selesai, volume kembali meningkat seiring harga menunjukkan tren naik. Yang kelima, head and shoulders. Pola head and shoulders berbentuk tiga puncak, yaitu puncak kiri atau left shoulder, puncak tengah yang paling tinggi, head, dan puncak kanan yang biasanya lebih rendah, right shoulder. Pola ini menandakan tren naik mulai melemah. Di bawahnya ada neckline sebagai support penting. Jika harga breakdown menembus neckline, pola ini terkonfirmasi sebagai sinyal bearish reversal. Volume biasanya paling tipis di right shoulder, melonjak saat breakdown, mengecil jika ada pullback, lalu kembali meningkat ketika downtrend berlanjut. Yang keenam, horn bottoms. Horn bottoms adalah pola pembalikan berbentuk dua lembah kecil yang muncul rapat-rapat setelah tren turun tajam. Berbeda dengan double bottom yang biasanya punya jarak lebih lebar antar lembah, pada horn bottoms kedua lembah berbentuk cepat dan berdekatan, lalu diikuti pantulan harga yang tajam ke atas. Di atas kedua lembah ada neckline yang menjadi resistance penting jika harga breakout menembus neckline. Pola ini terkonfirmasi sebagai sinyal bullish reversal. Volume biasanya mulai menipis saat membentuk kedua lembah kecil, melonjak ketika breakout, mengecil saat pullback, lalu kembali meningkat seiring kelanjutan tren naik. Dan yang ketujuh, cup and handle.
Pola ini bentuknya menyerupai cangkir atau cup yang melengkung ke bawah lalu naik lagi, kemudian diikuti koreksi kecil berbentuk gagang atau handle. Area neckline adalah resistance utama yang membatasi bagian atas cup saat harga berhasil breakout menembus neckline. Pola ini terkonfirmasi sebagai sinyal bullish. Dari sisi volume, biasanya volume menurun saat membentuk cup, tetap rendah saat membentuk handle, naik tajam saat terjadi breakout menandakan buyer masuk kuat. 8. Rounding bottom adalah pola berbentuk mangkuk yang muncul setelah tren turun panjang. Pola ini menunjukkan peralihan perlahan dari fase bearish ke fase bullish. Awalnya harga turun secara bertahap, lalu membentuk dasar yang melengkung, sebelum akhirnya mulai naik perlahan. Area resistance di bagian atas pola disebut neckline. Dan saat harga berhasil breakout menembus neckline dengan volume tinggi, maka pola ini terkonfirmasi sebagai sinyal pembalikan tren naik. Dari sisi volume, biasanya menurun ketika harga membentuk lengkungan bawah, lalu mulai meningkat ketika mendekati neckline, dan melonjak tajam saat breakout terjadi. Pola ini menandakan bahwa tekanan jual semakin melemah dan buyer mulai mengambil alih, sehingga membuka peluang tren bullish jangka menengah hingga panjang. 9. Rounding top. Pola rounding top adalah kebalikan dari rounding bottom. Bentuknya menyerupai mangkuk terbalik atau kubah. Biasanya muncul setelah tren naik panjang. Harga awalnya naik perlahan, kemudian membentuk puncak yang melengkung. Lalu mulai turun secara bertahap. Area support di bagian bawah pola berperan sebagai neckline. Dari sisi volume, biasanya tinggi di awal saat harga naik, menurun di sekitar puncak lengkungan, lalu kembali meningkat saat terjadi breakdown. Pola ini menunjukkan buyer mulai kehilangan tenaga dan seller mengambil alih, sehingga tren bearish berpotensi berlanjut. Oke guys, itu dia pembahasan kita tentang reversal chart pattern. Gimana? Udah kebayangkan gimana kerja pola-pola ini di market? Kalau masih ada yang bingung atau ada topik menarik lain yang mau dibahas, drop aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update video berikutnya.